Gua kalau main Mambado FC nggak mau jadi kiper gua. Takut lewat gua, nembus bolanya. Tapi Fakraf sendiri sudah lakukan kepada orang-orang itu, ke pemerintah, ada apakah bisa nge-bridge-nya, ngejembatan atau seperti apa? You graduate from SMA, okay, high school, yes, but you giving lessons to students in college. okay. How can you doing that without university certificate? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Berarti gini Om, aircraft ini itu termasuk juga yang dibuat di pabrikan atau hanya handmade Om? Itu soal apa ya? Lebih kepada bahwa ini ada sesuatu gagasan yang orisinil, gagasan yang memang lahir dari individu dan memiliki nilainya dari gagasannya, gitu loh maksud saya. Oh. Persoalan produksinya mau diproduksi oleh pabrik atau diproduksi massal, gitu loh maksud saya. Oke, hanya gagasan dan gagasan. Apakah itu ada yang bisa meniru iPhone atau Apple? ada, Nggak ada. nggak ada. Apple itu sangat otentik, gitu. Iya, iya. Dari mulai dia gagasan membuat gadget dan dia sangat user friendly-nya, misalnya kayak gitu. Berarti gagasannya itu yang penting bermanfaat buat orang lain gitu Om? Ya sudah pasti. Punya manfaat buat orang banyak dan dia punya value-nya bukan di produknya tapi gagasan itu yang membuat produk ini memiliki value. Gojek dengan ojek konvensional, apa bedanya kalau kita lihat di jalan? Ada orangnya, ada motornya kan? Iya. Antar orang, antar barang kan? Cuma gagasan aplikasinya ini. Nah, dan orang meniru misalnya, kita bikin perusahaan seperti itu, tetap otentiknya nggak akan hilang dari Gojek. Iya, Gojek benar. Iya kan? Iya ya, dari gagasannya itu sehingga banyak membantu masyarakat dan itulah timbul sebuah ekonomi kreatif itu ya Om. Iya, ekonomi kreatif itu ya ekonomi yang berbasiskan kepada gagasan-gagasan. Mau lu bentuknya produksinya pabrik kek, handmade kek. Iya. Nggak ngaruh. Oh, iya. Contoh kita gimana caranya mengangkat produksi lokal yang memang biasanya ada di pasar tradisional, ya kita produksi massal dengan insert gagasan di situ, dibuat begini, dikirimnya lewat tiki dan lain sebagainya misalnya. Oh iya Nah, benar. itu kan jadi sebuah produk ekonomi kreatif, bukan produk UMKM lagi. Iya Gitu. benar. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif jangan lupa. Ya. Tiki Serang siap now. Nah, itu dia. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri, Fakraf sendiri ini apa aja Om yang udah dilakukan buat tim-timnya? Di awal kita dan kita ngumpul, kita identifikasi dan kita kenalan, banyak kenalan sebetulnya. Jadi akhirnya saya baru tahu bahwa ada ya orang yang bikin ini, ada loh ilustrator yang udah masuk nasional. Oh ternyata yang buat font itu, kreator font, ternyata ketuanya orang Serang misalnya. Oh. Persatuan Desainer Huruf Indonesia itu ketuanya orang Serang. Begitu Fakraf ini dibentuk, ini nongol semua. Ya berarti sebenarnya mereka itu ada, selama tapi ini ada. tidak ada wadahnya aja untuk Iya, melalui itu. betul. Ada gap, apalagi Iya, dengan pemerintah ya, benar. ada gap itu. Dan yang Fakraf sendiri sudah lakukan kepada orang-orang itu, ke pemerintah, ada apakah bisa nge-bridge-nya, ngejembatan atau seperti Ya, apa? kita memang inginnya sih berlaku sebagai agregator yang bisa memfasilitasi mereka. Makanya hal-hal pertama yang kita lakukan itu, waktu itu kan belum bisa melakukan banyak hal ya. Kita lakukan aktivasi sebisa kita, dari mulai live IG yang sifatnya daring gitu, sampai yang offline gitu, kita buat event-event yang memang masih aman lah untuk dijalanin gitu ya. Dan kemudian juga kita menyarankan kepada mereka beberapa aktivitas yang jadi kolaborasi. Iya. Misalnya kalau saya tanya di sini kamu butuh apa? Oh saya butuh ilustrator benar. Ilustratornya saya bawa ini ada nih rekomendasi kenangan mereka. Mempertemukan para pelaku itu agar mendorong mereka untuk melakukan kolaborasi. Kalau kan kesulitan kalau untuk bekerja sendiri atau melakukan sendiri.
Kemampuannya yang kemarinnya 100% saat pandemi kan cuma 30-20%. Iya, benar. Tantangannya nih Om, sebagai Om kan sebagai ketuanya nih, Iya. tantangannya ini ke depan apa sih Om? Banyak sih kalau tantangan sih, karena kita masih belum selesai perjuangannya. Apa yang saya Iya. bilang tadi di awal ya, soal regulasi, soal venue, kemudian juga soal pemahaman kawan-kawan juga Iya. tentang bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Nah itu masih banyak hal yang harus kita lakukan, masih harus terus dilakukan, belum selesai. Oh, Dan ini perjuangan masih belum panjang, usai. kayaknya masih panjang juga. Iya. Artinya ini tetap harus kita perjuangin. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Kalau bukan pelakunya yang memperjuangkan, siapa lagi kan itu. Makanya saya buat Forum Ekonomi Kreatif Banten ini berusaha organik mungkin. Benar-benar memang kita nih unsurnya dari semuanya pelaku. Dari pelaku semua. pelaku semua ya benar. Iya. Keren banget sih. Tapi kita punya sesi yang seru, cuy. Apa? Bule asking. Hey, halo. Yeah, welcome to our podcast. Yeah. Thank you. I wanna asking you. But- You tell to us Yeah. you graduate from SMA Oke, high school, yes, but you giving lessons to students in college. oke. How can you doing that without university certificate, teacher certificate? Oke, siap. Yeah, Thank you. thank you. I'm going. Bye bye. Bye bye. Artiin dulu. Pertanyaan ini. Iya. Artin. Gua artiin ya. Artin dulu, Artin. Jadi gini, Mm-mm. gini loh. Jadi, ya Om, Kenapa? kan udah tahu. Kan lulusan SMA. Iya. Kenapa kok bisa Kenapa ngajar? bisa ngajar dan menjadi Dosen. Dosen. Ya, itu Oke. sebetulnya udah saya ceritain tapi singkat tadi. Ya karena memang ada beberapa teman yang di perguruan tinggi membutuhkan pengajar dari praktisinya. Jadi waktu itu mereka mengusung kampus entrepreneur lah kalau kurang lebih. Jadi mahasiswa yang sudah semester akhir ini, nah itu saya masuk ke kelasnya untuk memberikan bekal buat mereka. Oh, biar nanti mereka lulus mau jadi apa? Ya, ngapain, saya pikir sebentar. Nggak tahunya sampai 10 Keterusan. tahun kan terjebaknya. 2004 sampai 2014 ya. Iya, keenakan gitu. Awalnya nyoba-nyoba, enak juga. Nggak enak. Lah kok enak. Nah, terus Om, setelah jadi itu kan pasti ada Om namanya dari mungkin pusat. Ini kok bisa sih dosen SMA nggak ada seperti Iya. itu Om? Enggak, kan praktisi kita tetap Praktisi bilangnya juga, dosen ya. praktisi. Oh, tetap bilangnya tapi pakai pengajar pakai- praktisi. pakai portofolio atau gitu nggak sih Om? Ya sebetulnya tugas-tugasnya sama aja. Ya portofolio juga sebetulnya kan mereka udah tahu ya dari karena itu kawan yang saya bilang tadi. Tapi kalau kewajibannya sama dengan dosen-dosen yang lain, membuat silabus, memberikan soal, memeriksa soal, ngasih nilai, kayak gitu sama. Apa sih komentar mereka itu yang diajarin sama Om kan sebagai dosen praktisinya? Ya, betul. Wah, kayaknya enak ini nih. Apa sih mereka? Om pernah Reaksi, nanya nggak? reaksi. Nah, alhamdulillah begini, dari kelas-kelas yang saya ajar, Iya. sampai sekarang kita masih berkomunikasi. Karena saya di kelas itu kayak teman, Iya. anggapnya kayak partner lah. Gitu. Jadi kadang saya bawa printer, kita langsung praktekin lah, motret, bikin iklan, bikin ini kayak gitu. Atau misalnya kita jalan bareng, saya cerita misalnya neon box, cerita backlight, cerita front light, cerita ini kan, atau misalnya billboard, bando dan sebagainya itu mereka yang mana Pak yang mana? Udah kita berangkat aja ke Jakarta, jalan bareng ke Jakarta. Oh, kelas, itu berarti sama kayak bukan sebagai dosen ini kalau menurut gue ya. Jadi sebagai kawan ataupun orang tua. Iya, Iya. kayak partner. Benar, iya benar. Waktu itu belum tua soalnya. Sekarang juga Masih muda. Lihat dong stylenya. Ya nggak? Kurang muda apa coba? Yang nggak tahu pasti umurnya nebak 35 nih. Bener sih 35 ya Om ya. Iya. Ya itu aja dah. balik ya. Oke, kebalik jadi ya. Nanti udah ketawa aja. Nah, Om, kan Om juga punya bisnis ya Om ya? Ya. Kafe Om ya? Iya. Dan percetakan. Ya. Kalau boleh tahu apa Om nama kafe dan percetakan Om? Kalau orang sih tahu kenal saya itu percetakan ya. Advertising, Suhud Media Promo. namanya. Suhud Media Promo. Penerbitan juga sama namanya Suhud. Suhud Media Promo. Gitu. Kalau yang kafe? Kafe Umak Kita. Nah itu saya buatnya pas pandemi juga.
Pas Karena awal- gini, nah ini nyambung dengan pertanyaan tadi soal Parekraf itu kan. Jadi kalau kita memang mau membangun sesuatu, saya selalu yakin gitu. Kalau kita mau membangun sesuatu, kita harus punya dulu tempat ibadahnya. Ya kan, kayak ini nih tempat ibadahnya. Gelas kosong. Gelas kosong, Nah. gitu. Jadi tempat kita ngumpul, tempat kita sharing, tempat kita berbagi itu harus ada dulu. Kayak kita buat itu. Kafe itu, rumah kita itu. Rumah Jadi, kita. Ya. Pas pandemi itu baru mulai itu. Dan Kita itu- buatnya. Nekat. Nekat ya. Tapi belum tahu pasti kan Om bakal pandemi. Iya, jadi awal-awal ya Januari kan. Ah, gitu. ah, ah. Tapi kita udah waktu itu udah mulai di yang berita di Cina itu. Sudah mulai kan? Oh iya iya Udah iya, mulai, tapi kita ya masih kan? kayak nggak takut Iya, lah gitu. Betul, kayak gitu. Taunya kena juga. Nah, itu. Tapi gue spill sedikit ya, rumah kita itu pernah didatengin langsung sama Menteri Baru kemarin ya, Erick Thohir. Erick Thohir. Mungkin gue akan spill sedikit ya, lu Iya. bisa lihat di situ. Terus Iya. selain sebagai wadah buat tempat Om sharing-sharing, pasti bisnis juga kan Om? Iya, selalu ada. Jadi Nah. gini, cuma konsep yang diusung itu di rumah kita itu kan kita menjual produk-produk yang memang dari teman-teman UMKM. Jadi menunya itu kita 70-30 lah, 30 yang kita bikin sendiri, 70 itu dari UMKM. Dari mereka Nah, ini Iya, yang unik gitu. maksud gue. Kayak dari misalnya bontot, ya kan? Ah. Bontot itu kan nggak ada dijual di kafe kan? Iya bener Nah, Om. saya ambil dari mereka, tapi dengan standar yang sudah saya tentukan sebelumnya, jadi biar nggak sama ya dan punya kualitas rasa yang lebih baik. Dan itu disajikan di rumah kita, kotak-kotak, kemudian kopi Kopi. itu dari Bukit Guru di Baduy. Oh dari Baduy. Iya, di Langsung Baduy. dari sana. Nah, itu kan mereka sebenarnya dari dulu juga udah ada kopi, cuma kopinya yang memang jadi dijual tuh murah. Iya. Kenapa murah? Nah, karena treatmentnya, pasca panennya. Oh. Mereka dari mulai hijau, ada merah Iya. sedikit, hijau udah diambil semua. Oh, makanya itu yang bikin Iya, murah gitu. jadi cuma 3.000 diterimanya di Nggak Lebak. nunggu merah semua Per ya? kilo, 3.000 sekilo itu mereka jual green bean waktu itu ke Lebak. Kemudian saya rubah cara pasca panen mereka, bisa nggak kalau petik merahnya saja, terus dipilih, jangan hanya hijaunya. Nah mereka, cuma dapat sedikit lah, tapi saya bayarin 25.000 per kilonya, jadi berkali-kali lipat dari Iya. sebelumnya kan. Oh, alasan mereka itu ngambil yang hijau itu ya biar banyak. Biar ya. banyak, tapi kan harganya jadi murah. Iya. Nah sekarang kalau mereka petik merah, mereka bisa berkali lipat harganya. Saya Walaupun beli, sedikit. ya walaupun sedikit, tapi bisa tiap bulan. Iya. Kalau yang tadi cuma setahun sekali. Oh iya benar. Pas panen Nah, ini aja kan ya. tiap bulan mereka punya penghasilan dari situ. Oh, dan itu Om yang gerakin Om. Iya, saya gerakin di sana. Gerakin orang Baduy, aduh. Gue denger Baduynya agak-agak mistis gimana gitu ya kan. Om ini Nah. jadi apa Om? Manajer Manajer Baduy Baduy loh, FC. Baduy FC loh. sepak bola. Pemain bola, berarti orang Baduy main bola Om. Iya, main bola. Nah ini gini, ini menarik juga. Jadi karena waktu itu sepak bola itu dilarang tapi nggak boleh Oh, adat. kenapa Om? Karena ada melarang. Oh iya nggak boleh. Nggak boleh. Iya iya nggak boleh ada adat-adat luar masuk ya Om ya. Ya, Ah, oke. jadi sebetulnya ini sebuah kegiatan yang mensiasati lah agar mereka meredam keinginan mereka itu. Sebetulnya gitu. Jadi banyak orang yang menghujat saya juga banyak banget. Lu ngapain masukin Iya. modernisasi dan lain sebagainya. Tanpa saya ada, tanpa Baduy FC ada, mereka itu sudah pakai jersey setelah baju adat mereka. Jadi kalau nggak baju adat, jersey Pakai mereka, jersey. anak-anak Baduy itu pakai jersey. Jersey Dan apa? mereka macam-macam. Oh tim-tim macam-macam ya. Tim-tim macam-macam. Oh. Ya. Artinya mereka sendiri sebetulnya nggak bisa dibendung keinginan Mereka punya main bola. keinginan mereka ya. Nah, sampai ada satu saat mereka dibayar oleh diam-diam oleh kampung sebelah. Oh, Tarkam. Tarkam. Oh, Nah, ini iya, yang iya, jadi iya, khawatirnya. Iya. Gitu kan? Artinya keinginan mereka tersalurkannya oleh hal-hal yang beresiko. Beresiko. Kenapa saya bilang beresiko? Tarkam itu kan resikonya berantem pasti. Iya iya iya. Apalagi udah masuk final kan. Nah, berantem ini yang lebih parah sebetulnya untuk Baduynya sendiri. Akhirnya saya buat Baduy FC agar mereka bisa memuaskan hasrat mereka bermain bola. Tentunya kita lakukan di luar. Nah, itu ternyata semuanya bergabung. Itu berpolemik nggak sih Om di dalamnya itu? Enggak, karena saya ceritakan alasannya dulu. Iya. Daripada dibiarkan dan mereka diam-diam, lebih baik kita latih beneran, pakai pelatih beneran. Waktu itu saya datengin Asep Kurnia.
dari pelatih Persib. Persib. Gitu. Nah mereka latihan bola fisik. Tapi aman kan Om? Aman. Enggak, maksudnya gini Om, yang kita tahu Baduy itu ya mohon maaf nih ya, Iya. mistisnya masih kencang Om. Iya. Takutnya nendang sliding kakinya patah, jadi sliding. Ya, yang pasti kalau main bola mereka kakinya kuat-kuat, lebih kuat dari orang. Nah itu kita ngadu kaki sama orang Baduy, kita yang retak kakinya. Baru gini aja Nah. itu udah. Kalau nggak nendangnya dari tengah lapangan coy. Beberapa Nendangnya dari tengah orang lapangan. bahkan harus latihan pakai sepatu dulu karena biasanya Iya, main karena bola mereka biasa nggak pakai Nyeker. sepatu. Iya. Oh. Latihan dulu pakai sepatu, lari pakai sepatu. Yang biasanya kencang larinya pakai sepatu jadi lambat kan. Iya, karena kehalang Tidak kan. biasa. Nah akhirnya mereka terpuaskan dari situ. Jadi kalaupun ada pertandingan kita lakukan pertandingan persahabatan dengan tim bola yang lain. Ada nih, yang banyak udah sih. profesional ya. Gitu. Iya. Jadi kita Kenceng-kenceng itu tendangannya Om. tapi ya setelah dilatih mereka selain kencang kuat dan memang lebih terarah gitu loh. Oh iya, Kalau nggak sebelumnya asal-asalan kan, ya, masih asalan. Gitu. Oh. Mereka pakai teknik. Gua kalau main sama Baduy FC nggak mau jadi kiper gua. Takut lewat gua, nembus bolanya. Tapi belum tentu juga karena gini. Oh belum. Masyarakat Baduy itu kan nggak ofensif, nggak menyerang. Mereka defense. Defense. Jadi saya paling sulit itu jadi memilih striker itu paling susah. Berarti Karena nggak tega kalau mau nembak bola. Justru mereka nggak tega. Dia nggak tega buat nembak. Iya. Gitu. Nah itu agak sulit. Jadi harus yang punya jiwa ofensif gitu. Sedangkan dia kebanyakan sering defense. nggak Om kalau main itu. Kebanyakan sering apa kalah? Karena kan nggak enak Om. Gini. Masukin. Nah ada satu orang yang pernah memperkuat timnas waktu itu gelandang namanya Awan. Memperkuat timnas untuk bertanding di Singapura, Singapura waktu itu. Jadi berangkat ke Singapura, memperkuat timnas, dan itu mencukur klub bola di Asia. Oh. 14-0, 12-0 dengan Malaysia, 8-0. Tapi kalau menurut gua sih yang hebat bukan hanya tim Baduynya sih, manajernya. Udah pasti. Mungkin ini kita udah ada Tapi nih saya ininya. jangan ditanya main bola ya, nggak bisa. Nah, gila kita emang udah bahas dari awal Prangko Habibie, Fakraf, Iya. dosen, bola ya kan. Iya. Ada nggak sih Om motivasi nih Om dari Ketua Fakraf Banten, desainer, banyak lah aku kalau nyebutin kayaknya nggak cukup sehari semalam tuh ya kan. Facebook Banten News juga Iya. pendirinya Om Andi. Nah, ada nggak motivasi nih buat pendengar Gelas Kosong? Kita sebagai anak muda tuh harus seperti apa sih Om? Kita harus ngelakuin apa sih Om? Boleh Om? Kalau yang pesan saya untuk anak muda yang sekarang ya, pertama adalah apapun yang kalian ingin lakukan yang sesuai dengan passion dan lakukan konsisten dan nikmati proses. Nah, orang-orang sekarang jarang yang mau menikmati proses. Instan. Instan maunya ya. Padahal dalam proses itu yang sebetulnya kenikmatan itu ada. Kita hidup jadi lebih berarti, lebih punya manfaat saat kita berproses. Gitu. Orang kadang-kadang bilang bahwa saya akan nyumbang deh kalau saya udah kaya, atau saya akan berbagi sama orang lah kalau gue udah sukses. Benar. Nah itu salah. Padahal justru di saat proses itu sebetulnya kenikmatan itu ada. Wow. Karena begini, relawan itu adalah bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang nyantai nggak sibuk gitu ya. Mereka orang-orang sibuk, mereka orang-orang yang bukan berarti orang kaya, bukan orang yang punya kelebihan, tapi mereka orang yang sudah berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan Nah. keadaan, bisa nggak Bos? Iya, tapi filosofi dalam banget sih, Iya. berdamai dengan keadaan. Orang Wow. yang, oke saya jadi relawan, Ah, kondisi saya begini-begini, nah saya berdamai deh. Gitu. Karena ada satu hal, ini janjinya Allah kan. Saat kita ingin keluar dari masalah dan kita membantu orang, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Iya, benar. Itu kan berdamai ya. Damai banget Dan banyak orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. dirinya Ya, sendiri. betul. Emang sulit sih itu, tapi cepat banget sih. Wah, gila. Keren banget. Jadi Om kalau Andi. lagi punya masalah, justru bantu orang. Nah, itu Om yang Yang susah. yang sulit ya. Aduh.
Ini kita lagi susah nih. Aduh bantu ya. Aduh. Belum makan. Iya. Nah, itu Iya. berarti itu Ujiannya di situ ya? belum berdamai. Belum berarti kan? berdamai sama keadaan. Om Andi, Ya. makasih banget Om Sama-sama, Andi. oke. Ah, Ya, sukses keren gelas banget. kosong. Gelas kosong bisa meletakkan om. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke sini. Wah, Senang berbagi, vibrasinya dapat. Iya. Nah, sekarang saya mau kasih ini nih. Buat gelas kosong nih. wow. Spesial. Wow. Oke? Boleh Om. Kita tanda tangan ya. Iya Om. Nah, Aduh, Ini langka nih. deg-degan cuy. Ini nih. Keren loh. Wah, boleh tunjukin Om. Spesial. Kelihatan banget nih. For gelas kosong. Beuh. Oh, Ah. aku agak blek-blek gimana gitu Om. Siap. Makasih banyak Om, makasih banyak, sukses buat Om Andi. Sama-sama. Iya. Wah, ini suatu gift yang benar-benar gelas kosong terima dan Nah, mudah-mudahan jadi Speechless koleksi. kita. Menginspirasi juga. Nah. ini akan menginspirasi gelas kosong dan Amin. gelas kosong akan selalu konsisten. Iya. Oke Om. Oke, kita ada jargon Ya. gelas kosong Ya. nih Om. Siap. Oke, siap ya Om ya? Ya. Udah tahu belum Om? Udah tahu. Oh, udah tahu, bener. Sering lihat. Oh sering lihat, udah sering lihat, jadi udah tahu jargonnya gelas kosong ya benar-benar. Iya ternyata susah kan gelas kosong. Senang sekali. Oke Om, kita closing aja. Gelas kosong. Ha.